Hey ho Laborians, welcome back to Labos Podcast. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik semua ya, Laborians yang ada di rumah. Sekarang Kak Yani balik lagi menjadi host pada podcast kali ini dan akan selalu ditemani oleh uh, teman Kak Yani yaitu Kak Nana. Sambut dong Kak Nana. Welcome. Halo semua, halo. Oke, eh, di podcast kali ini maksudnya kita akan belajar tentang di podcast kali ini kita akan mengulas tentang preposition of time, preposition of place, preposition of movement dan juga apa sih Imperatif. iya lupa kan aku sampai Time plus movement imperatif. Di podcast kali ini kita akan membahas materi yang telah dibagikan selama seminggu, yaitu preposition of time, preposition of place, preposition of movement, dan juga yang terakhir imperatif. Oke, langsung aja kali ya Kak, kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu preposition of time. Oke. Pertanyaan pertama untuk Kak Nana, apa sih preposition itu sendiri Kak? Kalimat pengertian secara umum preposition itu apa? Oke, jadi preposition itu adalah yang biasa kita sebut kata depan. Nah, kata depan ini fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara suatu kata dengan kata lainnya. Jadi preposition ini biasanya setelahnya itu diikuti oleh noun atau kata benda Kak Yani. Wah, jadi itu adalah pengertian preposition secara umum. Nah, kalau untuk preposition of time itu kita berbicara tentang apa Kak? Sama seperti namanya, time, preposition of time digunakan untuk menunjukkan waktu, Kak Yani. Oke, jadi lebih spesifik ke waktu ya Kak ya? Benar. Pertanyaan ketiga, macam-macam preposition of time itu apa aja sih Kak? Oke, preposition of time sendiri ini ada lumayan banyak ya, tapi beberapa di antaranya itu ada in, on, at, before, after, for, during, since, from to, dan until. Jadi, langsung kah? Atau kamu nanya lagi? Iya, langsung. Iya, langsung. Aku tanya ya. Salah satu contohnya aja kali ini ya. Tadi aku nggak sama artinya ya. Harusnya sama artinya kali ya. Biar ditanya nanti tinggal dikasih contohnya salah satu. Untuk untuk preposition of time ini ada lumayan banyak, tapi beberapa di antaranya itu ada in, on, at, ketiganya bermakna di, lalu before, sebelum, after, sesudah atau setelah, for, selama, during, selama, since, sejak, from, bla 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 to, bla bla bla, dari titik-titik sampai titik-titik, dan until, yaitu bermakna sampai. Oke Kak, tadi itu ya laboratorium menjelaskan beberapa contoh dari preposition of time. Nah, itu tadi contoh katanya saja. Kalau penggunaan dalam kalimat gimana nih Kak? Salah satu aja dikasih contoh. Oke, jadi contohnya yang before aja kali ya. Ya, boleh silahkan. You have to submit the task before the due date. Kamu harus mengumpulkan tugasnya sebelum tenggang waktu. Jadi, before di sini adalah prepositionnya menghubungkan antara apa? Apa yang dihubungkan? Kok jadi conjunction? Iya ya. You have to nggak usah. Ulang ya, Kak. Jadi conjunction. Jadi prepositionnya di sini ada. Jadi preposition of time-nya di sini adalah before, yaitu sebelum. Diikuti noun, the due date. Oke, tadi itu kan bermacam-macam conjunction.
Oke, tadi itu kan adalah macam-macam dari preposition of time. Nah, di awal tadi sempat kakak singgung kalau in, on, at itu memiliki makna yang sama yaitu di. Nah, Benar. pada saat kapan kita menggunakan di yang bermakna in, di yang bermakna on, di yang bermakna at, itu kak. Oke, untuk preposition of time ini bedanya ada di untuk perbedaan dari in, on, at dalam preposition of time ini bisa dibedakan dengan melihat lama atau kurun waktunya, Kak. Dan juga spesifik atau tidaknya waktu tersebut. Contoh, in ini digunakan untuk waktu yang kurunnya, waktu yang kurun waktunya, waktu yang kurun waktunya Dikadang-kadang untuk waktu yang bentar ya. durasinya gitu kali. Oh iya. Ajak main kerja ini. Jadi kalau preposition in ini digunakan untuk waktu yang durasinya lama seperti abad, dekade, tahun, bulan, dan musim. Sedangkan on digunakan untuk nama hari ataupun hari-hari besar atau hari raya seperti Christmas, Easter Day, dan sebagainya. Selanjutnya, Akbar! Selanjutnya, at itu untuk waktu yang spesifik seperti jam, detik, menit. Lalu untuk waktu pada bagian-bagian hari seperti noon, night, midnight, seperti itu. Dan juga untuk hari raya tanpa ada embel-embel day di belakangnya seperti at Christmas, at Easter, at New Year, dan sebagainya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan juga ya Laborians perbedaan di untuk in, on, dan juga at. Bentar, tadi aku yang on itu ada D-nya nggak sih di belakangnya aku ngomong? Ada. Christmas Day aku bilang. Insya Allah. Apa ulang aja kali ya? Takut aku soalnya. Ya. Ulang ya kak, yang dari on sampai at. Sedangkan preposition on itu digunakan untuk nama hari seperti Monday, Tuesday, dan sebagainya. Dan juga untuk nama hari raya diikuti kata day seperti on Christmas Day ataupun on Easter Day. Lalu kalau at itu digunakan untuk waktu yang lebih spesifik seperti jam ataupun menit seperti at 7 p.m, at 9 o'clock. Lalu juga digunakan untuk waktu-waktu bagian dari hari seperti noon, night, midnight, dan sebagainya. Selain itu juga at digunakan untuk hari raya tanpa embel-embel kata day setelahnya seperti at Christmas, at Easter, at New Year, dan sebagainya. Seperti itu Kak Yani. Oke, tadi sudah dijelaskan ya Laborians perbedaan penggunaan di untuk in, on, dan juga at. Semoga sedikit terbantu ya. Misalnya ada apa? Nggak salah. Terbantu, udah itu aja. Semoga sedikit terbantu ya dengan penjelasan dari Kak Nana. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang preposition of place. Mungkin bisa dijelaskan Kak, apa sih kegunaan dari preposition of place? Oke, preposition of place sama seperti namanya place itu digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi dan juga menunjukkan posisi suatu benda Kak Yani. Oh oke, jadi dia dibagi jadi dua kelompok besar ya? Iya. Untuk yang menunjukkan lokasi atau tempat, gimana nih Kak penjelasannya? Nah, untuk menunjukkan tempat atau lokasi ini, kita biasanya menggunakan 3 preposisi yang paling umum, yaitu in, on, dan at. Jadi, ketiga preposisi ini selain digunakan untuk preposition of time, juga digunakan untuk preposition of place kayak nih. Oh, jadi
bedanya itu tempat dan waktu gitu Kak ya. Untuk penjelasannya sendiri Kak, ini tuh digunakan saat apa, on digunakan saat apa, dan at digunakan saat apa? Oke. Jadi, preposition in untuk tempat ini digunakan untuk menunjukkan lokasi jika tempatnya itu luas. Luasnya ini seperti benua, negara, kota, dan juga digunakan untuk transportasi yang besarnya tidak terlalu besar atau kecil gitu, Kak. Itu lama banget ya. Dan juga digunakan untuk transportasi berukuran kecil dan tertutup. Contohnya, in a taxi, in a car, in a truck, seperti itu kayak nih. Selain kok banyak selainnya ya. Nah, selain keempat lalu setelah itu juga in digunakan jika kita berada di dalam ruangan tertutup ataupun di dalam area lain. Aku mau ngomong apa? Selain itu, in juga kita gunakan saat kita berada di ruangan tertutup ataupun di area di dalam bangunan yang lebih besar lagi. Misalnya, kita berada di dalam kamar. Kamar merupakan area tertutup, kita gunakan in. Jadi, in the room atau in the bedroom. Lalu misalnya di dapur. Dapur adalah area di dalam bangunan yang lebih luas yaitu rumah. Karena itu kita menggunakan in the kitchen. Seperti itu Kak Yani. Oke, tadi itu adalah penjelasan tentang penggunaan in ya Kak. Kalau yang on-nya gimana nih? Lalu kalau on itu kita gunakan saat kita on digunakan untuk jalan. Contohnya, we live on Alimuddin Street. Lalu kalau lalu digunakan juga untuk angkutan umum yang berukuran besar atau juga untuk hewan yang biasa kita tunggangi. Contoh, I'm on the plane. Jadi plane ukurannya besar, kita gunakan preposition on. Lalu juga untuk hewan yang ditunggangi misalnya kuda nih. I'm riding on the horse. Aku menunggangi di atas kuda. Jadi udah usah pakai jadi Kak. Selain itu juga kita gunakan on saat membicarakan tentang alat komunikasi. Contoh, on Facebook, bukan alat komunikasi mah Facebook, media sosial. Selain itu kita juga menggunakan on untuk selain itu kita juga menggunakan ot. Oh my god. Selain itu kita juga menggunakan on saat berbicara tentang alat komunikasi maupun media sosial. Contoh, on the telephone, on the email, ataupun on the Facebook, on Instagram, on... Udah itu aja. Dan juga saat membicarakan sesuatu di atas permukaan benda. Misalnya ada buku di atas meja, di atas permukaan meja, maka kita gunakan on the table. The book is on the table. Terakhir, preposition at itu kita gunakan jika membicarakan tentang alamat tapi yang lebih spesifik. Maksudnya spesifik di sini adalah misalnya dengan nomor rumah, dengan
nomor blok, dan sebagainya. Jadi contoh misalnya, he lives at Jalan Melati number 7. Jadi di sana selain ada nama jalan juga ada nomor rumah. Selain itu juga kita gunakan untuk tempat yang tempat spesifik ya. Tempat spesifik. Nanti spesifiknya yang seperti apa ya, Wi? My apa sih tuh? My father works at the hospital. Hospitalnya itu kali. Spesifik. Hospitalnya itu tempat tertentu kan? Public places. Public places. Tempat spesifik yang merupakan yang umumnya adalah public place gitu ya. Lalu at juga digunakan ketika membicarakan tempat spesifik yang umumnya merupakan public places atau tempat-tempat publik seperti hospital, school, library, dan sebagainya. Oke, jadi itu tadi adalah contoh-contoh preposition of place yang digunakan. Kenapa terkeliwai dari aku? Jadi itu tadi adalah contoh preposition of place yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Sudah ada dijelaskan in, ada on, dan juga ada at dengan penjelasan dan juga contoh yang kayaknya rasa cukup jelas untuk dimengerti. Nah, sekarang kita pindah ke preposition of place yang kedua, itu menunjukkan posisi. Nah, sekarang kita Nah, jadi kita akan berpindah ke materi preposition of place yang kedua untuk menunjukkan posisi dari suatu benda atau subjek. Gimana nih Kak penjelasannya? Oke, jadi preposition of place yang digunakan untuk menunjukkan posisi ini ada beberapa, diantaranya yaitu in. Di sini maknanya in di dalam, on bermakna di atas, lalu under di bawah, next to di samping, between di antara, among juga di antara, in front of di depan, behind di belakang, above di atas, below di bawah, near di dekat, far from jauh dari. Seperti itu Kak Dwi. Kok Seperti itu Kak Yani. Mulai nggak fokus nih. Oke, jadi itu tadi adalah preposition of place yang digunakan untuk menunjukkan lokasi dari benda. Tadi ada beberapa preposisi yang artinya sama ya Kak dalam bahasa Indonesia. Nah, tadi saya menandai beberapa, itu ada on dan above, dan juga ada under dan below. Sama itu deh, between sama among di antara. Gimana tuh? Tambahin lagi. Oke, tadi langsung aja ada on sama above. Ada on dan above, under dan below, dan juga between dan among. Itu perbedaannya gimana nih Kak? Oke, untuk on dan above, on itu jika di atasnya itu masih menyentuh permukaan Kak Yani. Berarti misalnya benda lain menyentuh permukaan benda lain. Misalnya ada gelas di atas meja. Nah, gelas dan meja ini saling bersentuhan permukaannya. Itu kita gunakan on. The glass is on the table. Oke. Sedangkan kalau above itu tidak menyentuh permukaan, tidak saling menyentuh permukaan. Misalnya nih ada lampu di atas meja. Jadi itu kita gunakan above. The lamp is above the table. Seperti itu. Jadi dia yang tidak bersentuhan gitu ya Kak ya? Benar. Selanjutnya untuk under dan below itu sama seperti on dan above. Under jika itu menyentuh permukaan, tapi di bawah. Oh iya. Misalnya sama aja lah, nggak usah pakai misalnya. Sedangkan above di bawah dan juga tidak menyentuh
permukaan, tidak saling menyentuh permukaan Oh. satu sama lain. Oke. Lalu untuk between dan among ini, kalau between itu di antara dua benda saja, jadi benda ini diapit oleh dua benda saja, itu gunakan between. Sedangkan among itu digunakan jika dia ada di antara beberapa benda. Jadi bendanya lebih dari 2, bisa 3, 4, 100, dan sebagainya. Jadi seperti dikelilingi gitu Kak ya? Iya, benar. Oke, tadi sudah dijelaskan ya Laborians perbedaannya. Jadi meskipun maknanya itu mirip atau hampir sama, tapi kegunaannya itu berbeda. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang preposition of movement. Kegunaannya dari preposition of movement ini apa Kak? Aduh. Preposition of movement ini digunakan untuk menunjukkan pergerakan atau perpindahan dari benda dari suatu tempat ke tempat lainnya, Kak Yani. Oke. Nah, untuk contohnya nih Kak, contoh lagi untuk macam-macamnya dulu. Macam-macam dari preposition of movement ini apa aja? Ada lumayan banyak ya. Jadi contoh-contohnya itu ada up atau menaiki, down menuruni, over melewati di atas sesuatu, across menyeberangi, toward menuju, into ke dalam, through melalui atau melewati, out of keluar, around mengelilingi, past melewati, along sepanjang, onto ke atas permukaan, from bla 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 to bla bla bla, itu dari bla 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 ke bla bla bla, away from menjauhi, dan away to menuju atau melaju. Oke, jadi tadi itu adalah beberapa macam dari preposition of movement yang menunjukkan perpindahan gitu Kak ya. Benar Kak Yani. Kalau boleh kasih dong Kak contoh satu aja dari seberapa banyak ya tadi itu preposition of movement. Oke, kita kasih yang misalnya up. Oke, untuk contohnya misalnya up. The thieves enter the house. Apa nih? By up the stair. Menaiki. Oke. Kak Nana kasih contoh across ya. I ran across the street. Aku berlari menyeberangi jalan. Jadi perpindahannya adalah dari sisi jalan yang satunya menuju ke jalan di seberangnya. Seperti itu Kak Yani. Oke, jadi itu tadi adalah contoh dari preposition of movement ya. Kita langsung ke materi yang terakhir yaitu tentang imperatif. Bisa dijelaskan Kak pengertian dari imperatif itu apa? Oke, imperatif atau imperative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat sebuah perintah, larangan, permintaan, atau juga petunjuk. Jadi, imperative sentence ini umumnya diawali oleh sebuah verb dan tidak ada subjek karena subjeknya itu langsung orang kedua yaitu you atau kamu. Jadi, tanpa perlu disebutkan subjek, orang tersebut sudah tahu. Seperti itu Kak Yani. Oke. Untuk persyaratan ciri-ciri kali ya. Bisa dibaca kok, itu udah jelas. Contoh aja Kak langsung ya. Iya. Udah bisa dibaca soalnya. Nah, untuk contohnya Kak, gimana sih Kak cara menggunakan? Kadang kan orang bingung nih, tulisannya begini tapi cara ngucapinnya gimana? Ini apalagi imperatif kan? Bisa dikasih contoh dan cara mengucapkannya Kak? Oke. Jadi yang pertama perintah. Oke. Bukan. Jadi seperti yang disebutkan tadi, imperatif ini langsung diawali oleh verb ya. Contoh untuk perintah, come in. Verbnya di sini adalah come. Lalu juga untuk peringatan, watch out. Verbnya adalah watch. Untuk saran itu ada eat carefully. Verbnya adalah eat. Pakai arti nggak sih? Nggak usah gitu.
Lalu petunjuk atau instruksi, go straight ahead, then turn left. Nah, verbnya di sini adalah go dan turn. Terakhir, permintaan, let me alone please. Nah, di situ verbnya adalah let. Jadi bisa kita lihat di sini untuk imperatif selalu diawali oleh verb. Namun, jika bentuknya nominal atau tidak ada verb, kita gunakan be. Misalnya, be careful. Di situ tidak ada verb, careful adalah adjektif, jadi kita awali dengan be. Be careful, hati-hati. Dan juga tambahan, kalau untuk memberikan larangan, tambahkan kata don't di depan. Misalnya, don't come in. Tadi awalnya perintahnya come in, disuruh masuk. Jika dilarang masuk, kita tambahkan don't di depannya. Don't come in. Seperti itu Kak Yani. Oke, sudah sangat amat jelas ya Laborians penjelasannya. Sudah diberikan contoh, cara pengucapan, dan juga dijelaskan bagaimana cara membentuk imperative sentence. Oke, Kak Yani dan Kak Nana berharap Laborians terbantu dengan penjelasan di podcast ini dan juga bisa lebih memahami materi dengan baik dan bisa lebih mahir lagi dalam berbahasa Inggris. Amin. Oke, I think that's it. See you on our next podcast. Bye-bye. Bye bye.